Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah, itu kalimatus syukri. Karena sampai hari ini, detik ini, anugerah Allah yang begitu besar masih Allah berikan kepada kita. Selain usia, kesehatan, kemampuan, kemauan, kita bisa menunaikan kembali salat subuh berjamaah. Semoga menjadi amalan mutaqabbalan. Seperti biasa di Sabtu kedua, biasanya memang kajian kita tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ini juga berkaitan dengan hadis yang ada di halaman 2. Hadis ini saya tulis sudah 6 halaman, padahal baru membahas hadis. Itu yang intinya saja. Jadi betapa panjang hadis ini, kalau kita baca sepintas tidak ada apa-apanya begitu, cuma biasa saja. Tapi kalau kita sudah baca kitab-kitab syarah hadisnya, rujukan-rujukan para ulama tentang kaitan hadis tersebut, ternyata masalahnya tidak sesederhana yang kita kira. Insyaallah nanti akan kita kupas sedikit ya. Hari ini kita akan melihat sebuah kalimat dalam Al-Quran, sebagaimana penjelasan para ulama di dalam kitab-kitabnya, ya, dalam kitab Ulumul Quran tentunya. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu firman Allah. Gaya bahasanya indah, dalam, ya. Para ahli bahasa pun waktu itu di zaman jahiliyah, memang mereka adalah di bidangnya, mereka kaget, ya. Mereka apa kalau istilah Sunda mah ruas, Pak. Ada kata-kata yang belum pernah mereka dengar, susunan kalimat seperti itu. Wajar kalau banyak sahabat-sahabat yang dulunya masuk Islam hanya karena mendengar beberapa ayat Al-Quran. Karena penempatan lafadznya, kalimatnya itu sudah sangat tepat sekali, sangat sesuai dengan irama, disebutnya ilmu badi ya. Kalau belajar ilmu balaghah nanti kan dibahas di situ, ada ilmu badi'nya. Bagaimana kita bisa memahami keindahan sebuah kalimat, keindahan sebuah firman Allah dalam ayat manapun yang kita baca. Dan juga penempatan lafad-lafadnya. Jadi lafad-lafad yang ada dalam Al-Quran, kalimat-kalimat itu penempatannya sudah sangat tepat. Hanya membahas satu kata saja, ternyata ilmunya sangat dalam. Maksud Allah itu sangat dalam sekali. Cuma kalau lewat terjemah, memahami Quran hanya lewat terjemah, emang selintas aja gitu. Tapi kalau kita baca kitab tafsirnya, apalagi kita buka rujukan kitab-kitab para ulama tentang bahasanya, ternyata betul ya, Quran itu sudah sangat tepat menempatkan kata demi kata, sudah sangat indah menyusun kata demi kata dalam sebuah rangkaian. Dan dikatakan bahwa ini katanya bukan omongan manusia, begitu kata orang-orang kafir waktu itu. Kenapa? Karena memang sangat begitu indah. Contoh misalkan kita akan bahas sebuah ayat, ini juga ya potongannya kita ambil dari surah Ali Imran ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Mahasa, yumahisu, tamhis. Nah, makanya saya beri judul Tamhisudz Dzunub, membersihkan dosa. Ayat ini kalau Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran, walaupun ini berkaitan dengan peperangan, tapi kata para ulama di dalam kitab tafsir mereka, pada dasarnya seluruh perintah Allah ini di dalamnya terkandung fungsi, manfaat yang bisa kita raih, di antaranya tamhis, membersihkan ya dzunub, dosa-dosa kita. Dosa itu diibaratkan seperti aib,
Dosa itu diibaratkan seperti noda yang tidak boleh berbekas, harus bersih saat kita pulang menghadap Allah, membersihkan diri saat kita menghadap Ilahi. Kita baca ayatnya, waliyumahhiso. Nah ini, liyumahhiso itu ada 3 kalimat, wawu, lam, dan yumahhiso. Asalnya yumahhisu. Lalu kenapa dibaca fathah? Nah ini kalau kelas B, kelas A di sini ya sudah dipelajari dalam i'rab bahwa lam yang ada pada ayat ini adalah lamu ta'lil, atau bisa juga disebut nama lamu kai, atau juga bisa disebut nama lamul illah. Jadi ada 3 nama oleh para ulama ahli bahasa tentang lam yang seperti ini. Apa bedanya lam kai dan lam juhud? Kalau lam juhud sebelumnya harus ada makana atau lam yakun, dan itu fungsinya untuk menafikan, meniadakan. Tapi kalau lamu kai, lamu ta'lil, lamul ilah seperti ini, itu untuk menunjukkan alasan, sebab, ya, kenapa Allah perintahkan seperti itu, apa tujuannya, apa alasannya, untuk apa, itu pakai lam. Dan huruf sodnya dibaca fathah, liyumahhiso, itu penyebab fathahnya bukan oleh lam, tapi oleh an yang mudmaratan, yang tidak ditampakkan. Mudmaratannya jawazan, jadi boleh ditampakkan li an yumahhiso atau tidak liyumahhiso, ya. Jadi bukan huruf lam yang membuat dia fathah, tapi huruf an yang tidak ditampakkan, yang terletak antara lam dan fi'il tersebut. Asalnya li'an yumahhiso. Jadi ini dilihat dari redaksinya dulu, kenapa dia baca fathah, apa yang membuat dia fathah, kenapa dia begitu. Kalau para anak santri yang masih belajar di tingkat sanawiyah, itu biasanya mereka mengirobnya mansubun bilam. Jadi dia dipatahkan, dinasabkan, penyebabnya huruf lam. Ya, biarlah bagi mereka, silahkan. Karena untuk sementara nanti juga di tingkat muallimin, tingkat agak tinggi dari itu akan diberitahu. Sebetulnya lam itu huruf jar. Ya, tidak bisa menasabkan. Yang menasabnya itu ada an di situ. Karena huruf jar tidak boleh masuk ke dalam fi'il kecuali harus ada an di situ. Annya mau mudharatan atau mudmaratan. Ini maaf ya selintas karena di sini ada yang belajar i'rab. Ini kita praktekkan di sini. Jadi terjemahnya untuk, agar, supaya Allah membersihkan gitu. Jadi lam itu lam ta'lil, lamul illah, lam kai, untuk, agar, supaya. Supaya apa? Yumahhiso. Terjemahnya membersihkan. Kurung di situ, nah, membersihkan orang-orang yang beriman. Bersih apanya? Dari dosa mereka. Nah itu dikurungan dari dosa mereka. Karena di dalam redaksi ayatnya tidak ada misalkan khotoyakum atau dunubakum, tidak ada. Ya, tapi untuk terjemah ada agar kita tidak salah paham. Makanya pakai kurung, dari dosa-dosa mereka. Cuma yang akan kita bahas adalah nanti kenapa Allah membersihkan dosa menggunakan kalimat yumahhiso. Padahal membersihkan itu dalam bahasa Arab banyak. Malah ada yang mirip dengan yumahhiso. Kenapa Allah pilih yang ini, tidak kalimat yang lainnya? Apa rahasia di balik semua itu? Tujuan Allah sampaikan kepada kita, apa yang mesti kita pikirkan? Jadi penempatan kalimat yumahhiso saja itu menjadi sebuah renungan yang tingkat tinggi. Kedalaman yang begitu dalam, sehingga kita akan bisa menyadari betapa bahayanya sebuah dosa, betapa sulitnya yang namanya membersihkan dosa. Kalimat yang digunakan menggunakan tamhis itu bukan membersihkan biasa, Pak. Nanti kita lihat. Selain fungsinya yang namanya peperangan gitu ya, yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin waktu itu untuk membersihkan mereka, wa yamhaqo. Nah ini sama, ini juga kenapa dipatahkan, ini ma'tuf, ikut kepada kalimat yumahhiso, makanya yamhaqo.
Kalau yumahisu macana yamhaqu, Pak. Nah, kalau yang seperti ini di dalam ilmu tajwid tidak dipelajari, karena tajwid hanya membahas tentang bagaimana cara baca baik dan benar. Makanya yang sudah belajar tajwidnya bagus, tahsinnya bagus, sok tingkatkan. Ya, bukan hanya bisa dibaca tapi bisa dipahami. Kenapa harokatnya patah? Ada apa di situ? Kenapa demikian? Terjemahnya bagaimana? Ini kenapa kasroh? Ya, itu akan pengaruh kepada makna nanti. Dan kita akan semakin dekat. Kau mau Pak sudah hafal, makhrajnya bagus, ngerti kata per katanya, harokatnya pun bukan hiasan dalam Quran. Itu satu kalimat-kalimat harokat itu menunjukkan ya terjemah arti yang bisa kita pahami. Dan kita tidak terlambat. Yang belajar i'rab itu kebanyakan usianya sudah lanjut, Pak. Ya, dimanapun dibuka kelas i'rab, di Ponyo ada 230 orang peserta, ada di Garut, Sumedang, mana dilihat semuanya, ya rata-rata 60-an lah. Padahal tidak disebut dibuka kelas manula henteu, Pak. Tapi tiap dibuka kelas baru na datangna teh kieu we. Heuh naon. Karena alhamdulillah i'rab yang saya ajarkan itu memang bisa dipelajari oleh siapapun insyaallah. Di Salman, namanya Salman kan biasa tempat kuliah anak-anak muda. Iya, tapi begitu naik ke ruang GSS, ruang aula besar, coba lihat. Para bapaknya sudah pada parang siun di depan belajar i'rab itu, Pak. Yang seharusnya yang masih muda, ini mah yang sudah muda. Tapi alhamdulillah karena tujuannya Quran, i'rabul Quran sok semakin dekat. Tambah umur, tambah dekat, tambah paham, tambah ngerti kepada apa yang kita baca. Sudah ngerti lafadznya, tuluy pahaminya, tuluy baca benar, tuluy apalkeun. Nah, itu paham ayat dengan hafal itu sangat kuat, Pak. Begitu kita baca ayatnya, ngerti maksudnya, enak bacanya gitu. Bukan hanya hafal semata gitu. Apa itu al-mahsu? Al-mahsu ya yamhaqo dan yumahiso, kalau dilihat dalam tafsir itu bermakna izalah, sama-sama artinya menghilangkan. Tapi kalau kepada orang beriman, kewajiban perang itu untuk menghilangkan dosa-dosa mereka, membersihkan. Kalau untuk orang kafir mah yamhaqo juga bermakna izalah, untuk menghancurkan, Pak, menghilangkan di situ. Cuma yang akan kita coba untuk lebih dekat lagi, kenapa Allah menggunakan kalimat yumahiso di situ? Dalam sebuah kitab namanya Mufradat Al-Fadil Quran, penyusunnya Ar-Raghib Al-Asfahani, ini satu jilid tebal, khusus membahas tentang kata-kata yang gharib, yang asing dalam Al-Quran. Jadi kalau kita temukan satu kata, kita baca kitab itu akan dikupas. Dari mana asalnya, kenapa dia begitu, adakah di ayat yang lain yang sama seperti itu, gitu. Itu kitabnya Mufradat Al-Fadil Quran. Seperti di halaman 483 Ar-Raghib menjelaskan, aslul mahsi talkhisus syai' mimma fihi min aibin kal fahsi. Asal dari kalimat al-mahsu, karena yumahiso itu dari kata-kata mahsun asalnya, mim, ha dan sod, mahsun. Ya. Kalimat al-mahsu itu asalnya talkhis, khallaso yukhallisu talkhis, artinya membersihkan sesuatu, memurnikan sesuatu, mimma fihi min aibin, karena padanya terdapat noda, terdapat kotoran. Membersihkan sesuatu dari noda, dari aib, dari kotoran, itu namanya al-mahsu. Cuma beliau katakan di ujungnya, lihat, kal fahsi. Al-mahsu itu seperti al-pahsu, Pak. Cuma kalau al-mahsu diawali oleh mim, kalau al-pahsu diawali oleh fa. Tapi kata beliau, ya al-mahsu membersihkan, al-pahsu juga membersihkan. Yang satu menggunakan mim, yang satu menggunakan fa. Dan ayat Al-Quran menggunakan mim, waliyumahiso, bukan waliyufahiso. Apa bedanya menggunakan mim dan menggunakan huruf fa? Walaupun secara umum bermakna sama, menghilangkan dan membersihkan. Kata beliau, lakinil pahsu yuqalu fi ibraji syai'in min athna'i ma yakhtalitu bihi wa huwa munfasilun anhu.
Akan tetapi kalimat pahsu itu diucapkan Pak pada mengeluarkan sesuatu dari tengah-tengah yang mencampurinya dan keadaannya terpisah daripadanya. Nah Bapak kalau membersihkan sesuatu anu mararisa tapi ngahiji Pak, lalu kita ingin bersihkan sesuatu itu agar campuran-campuran yang buruk kita terpisah, tapi antara yang buruk dan yang baik itu sebetulnya mah tidak nempel, tidak rapat, cuma bersatu. Membersihkan seperti ini menggunakan fa'al pahsu. Seperti dulu saya waktu kecil suka ikut sama nenek sama ibu, karena orang kampung tuh kalau ngegebuk Pak padi ya, padi itu diambil padinya, digebuk. Nanti setelah dipukul-pukul itu si batang padi itu, nanti kan padinya terpisah di bawah. Walaupun sudah terpisah tapi bercampur dengan daun-daun padi itu. Nah, kan kita pingin agar padi itu berpisah dari daunnya. Sebetulnya tidak nempel, cuma nyampur. Cara misahkeuna bagaimana? Pakai nyiru bagalaman tampan ke atasin, terus dikucurkan gitu Pak si padi itu. Nanti ada angin. Cuma dulu mah sok ibu-ibu sok aya ngahewat, wik gitu. Belamahnya jadi aya bisa bersiul gitu ibu-ibu dulu, untuk apa saya tidak tahu. Pokoknya digitukan, begitu dikucurin semua ke bawah, nanti ada angin. Nah, si kotoran-kotoran daun-daun itu terbang oleh angin ke sana, padinya jatuh ke bawah. Sehingga terpisahlah antara ya daunnya itu dengan padinya. Jadi membersihkan sesuatu yang tidak nempel, tidak melekat, mudah gitu kan, kembali ke atas, dikocok-kocok gitu Pak, kan turun ke bawah padinya, nanti ada angin. Angin itulah yang meniup si daun-daun padi itu terbang, sementara padinya jatuh ke bawah. Setelah jatuh ke bawah masih ada juga kotoran-kotoran yang belum beres. Sama ibu saya diambil, terus digoyangkan. Pak, begitu digoyangkan kotoran-kotorannya ke atas. Semua si daun padinya atau apanya ke atas, baru diambil di atasnya, baru dibuang. Dan padi itu dengan cepat sudah bersih. Nah, membersihkan sesuatu dari yang mencampurinya tapi tidak nempel, berpisah, itu namanya al-fahsu, Pak. Ya. Sedangkan al-mahsu apa? Nah, ini yang kedua. Wal mahsu yuqalu fi ibrazi amma fi ibrazihi amma huwa muttasilun bihi. Tapi kalau al-mahsu menggunakan huruf mim itu bagi mengeluarkan dari sesuatu yang bercampur kurung tidak terpisah dengannya. Muttasil, Pak. Nempel. Kalau tadi mah munfasil, misah, makanya ada domir munfasil, domir yang misah, Pak. Ada juga domir yang muttasil, domir yang sudah nempel di sebuah kalimat. Kalau mersihan anu nempel, melekat, nyerap, Pak, rapat, itu namanya al-mahsu. Makanya kenapa Quran menggunakan waliyumahiso ketika berbicara tentang dosa? Itu berarti menunjukkan kepada kita, ya, meresihan dosa itu meresihan sesuatu yang nempel pada diri kita. Yang tidak boleh pulang kita ke hadirat Allah masih membawa tempelan-tempelan dosa itu. Ya, naon contohnya? Diberi contoh. Contohnya, yuqalu mahastu dzahab wa mahastuhu idza azaltu anhu ma yashubuhu min khabath. Aku membersihkan emas. Nah, Pak, kalau kita punya cincin emas, begitu sudah lama kita gunakan, coba dibuka. Ada tidak kotoran-kotoran yang nempel di emas itu? Ya, bisa tuh Pak, kotoran yang nempel di emas ini hanya dikocokkan karena cair terus bersih? Tidak, rapat Pak, pageh. Sampai di sebuah pengajian ibu-ibu, ada waktu itu demo, begitu beres ngaji, kata ibu-ibu, Pak Ustadz tolong sebentar ada demo dulu dari seorang mau menunjukkan bagaimana cara membersihkan emas yang mudah. Jadi si bapak itu bilang, sok ibu anu gaduh emas kadiekeun nya di dieu ye. Ada cara pembersihan yang mudah. Jadi dia punya beberapa toples gitu yang berisi air 1, 2, 3. Air ini berbeda zat kimianya. Ini. Jadi masukkan dulu ke sini, dikocok-kocok, baru masukkan ke sini, baru digosok, baru beres bersih.
Jadi ternyata untuk membersihkan kotoran daki cek namanya daki nu aya dina emas teu tiasa digosokkeun. Komodi siga tadi mah di beras wik di itu moal tiasa Pak. Gosok, disikat. Dan dia bawa alatnya, pakai cairan kimia, masukkan ke sini, baru ke sini, baru ke sini, nantinya kincolong deui. Tak membersihkan kotoran yang ada dalam emas itu, nah itu seperti dosa itu seperti itu Pak. Nempel Pak, rapat, pageuh gitu tak. Di bawahnya kita lihat dalam Madarijus Salikin Ibnul Qayyim, katamhisil zahabi wal fiddah, seperti membersihkan emas dan perak. Wa huwa takhlisuhuma min khobathihima, yaitu membebaskannya dari kotorannya. Tah, membebaskan dosa teh sehingga membersihkan emas dan perak dari ya kotoran yang nempel di situ. Wala yumkinu dukhuluhul jannata illa ba'da hadzat tamhis, dan tidak mungkin memasuki surga melainkan setelah pembersihan ini. Ya Pak. Jadi kalau kita pulang ke hadirat Allah naudzubillah, masih banyak kotoran-kotoran yang belum kita bersihkan. Di akhirat juga ada Pak tempat meresihan, tempat bersihan, heula kitu di dinya ketos bersih namanya dilebetkeun aya tempatna. Cuma kita naudzubillah, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka. Siapa mereka? Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin minal iman. Orang yang dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Kata Ibnu Hajar, maksud iman di sini amal. Jadi ini orang termasuk dalam ayat khofat mawazinuh. Kan kalau sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah, ini mah khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Bagus nama kata orang Sunda disebut teh ngaruru. Makanya nanti ya bagaimana hadis-hadis menerangkan tentang betapa dosa itu sesuatu yang nempel yang mesti kita bersihkan. Dan semoga dengan saum ini juga termasuk kita sedang bebersih Pak. Salat subuh berjamaah juga hari ini, thalabul ilmi juga ya, tamhis. Di bawahnya masih dalam kitab yang sama, wa hada tamhis yakunu fi dari dunya bi arba'ati asya. Pembersihan ini terdapat di dunia dengan 4 perkara. Jadi ada 4 cara tamhis bagaimana kita agar bersih dari dosa. 1, pakai nomor saya terjemahnya, bitaubati wal istighfari wa amalil hasanatil mahiyati wal masoibil mukaffirah, dengan bertaubat, istighfar, amal baik yang dapat menghapus kejelekan, dan musibah-musibah yang dapat menutupi dosa-dosa. Nah kalau musibah sudah kita bahas di 2 bulan sebelumnya tentang mencaci penyakit. Masih ingat hadisnya? Nabi kan berkunjung ke rumah seorang ibu, kata Nabi, ya Ummu Sa'ib, ya wahai Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyab, kenapa engkau menggigil? Kata si ibu itu, al-humma la barakallahu fiha. Ini demam ya Rasulullah, demam yang tidak ada berkah padanya. Itu dia bilang. Nabi mengatakan, la tasubbil humma, kamu jangan mencaci demam, mencaci penyakit. Kenapa? Karena demam itu, sakit itu yudhib, akan menghilangkan khotoya bani Adam, akan menghapus, menghilangkan, membersihkan dosa-dosa anak Adam. Kama yudhibul kiru, baca lagi hadisnya, khabasal hadid, seperti kir itu alat peniup api, bisa menghilangkan khobasal hadid. Khobasal hadid itu dalam syarah hadisnya sodaa. Sodaa teh karat Pak, karat besi sok gerak. Matak dosa mah diibaratkan ku Nabi siga karat besi. Ari karat dina besi gampil meresihanana Pak, susah karat mah. Kalau bapak mau ngecat ayeuna, ngecat pan ayeuna musim bade lebarannya, dulu mah kalau mau lebaran dulu pasti we dicat eta teh rumah pagar dulu. Ya kalau cat-cat yang dari kayu mah dari bambu langsung we ku apu teh Pak. Teu kudu dihamplas heula bodas. Tapi kalau mengecat yang berbentuk pagar, apalagi sudah berkarat, gak boleh karatnya dibiarkan dulu, bersihkan. Coba pembersihan karat kumaha? Hamplas, gosok, bari anger we berat gini. Makanya mobil-mobil yang mau dicat ulang, ya agar mudah untuk
membersihkannya ku api gitu Pak. Kusena gitu semprot jadi kotorannya si cat yang lama hilang, kemudian ya karat-karatnya juga hilang, bersih, nanti baru dicat, itu akan kuat nempelnya. Berarti Nabi mengilustrasikan dosa itu seperti karat besi Pak. Kalau saya tanya Bapak dengan usia sekarang mau diibaratkan aya karatan tehnya urang, makanya pulang harus bersih. Dan karat itu sesuatu yang nempel di besi. Disebut membersihkan karat, bahasa umahisa, tamhis, karena antara karat dan besi itu nempel. Teu bisa dikocokkeun hungkul Pak meresihan karat. Disikat pakai pakai hamplas oge masih kene aya bekasna pakai hamplas oge. Tah dosa teh nempel siga karat. Nah, sakit yang kita derita apapun bentuk sakitnya, sok ihtisab Pak. Ya Allah, ieu tuur ya. Belah dieu can beres geus datang di nyeri bayi mugi jantan kafarah ya Allah. Tuh. Sok ihtisab. Kita berharap kepada Allah pahala dari apa yang kita rasakan. Sampai kata Nabi, walaupun duri yang menusuk kecil, di situ ada kafarah. Makanya di sini selain taubat dan istighfar adalah dengan disebutnya masoibil mukaffirah. Musibah-musibah yang bisa menutup, menghapus dosa kita. Jadi apapun yang Bapak rasakan dalam diri ini, rasa sakit, sok ihtisab, ya Allah jadikan ini kafarah bagi diri saya. Geus meujeuhna gitunya cek orang Sunda mah di usia yang mulai lanjut, nu seueur nu karaos, terus ihtisab, jangan suudzon. Jangan memandang penyakit dengan sebelah mata. Komo nyarekan siga ibu-ibu nu tadi. Demam sana tidak ada berkah padanya. Padahal kamu jangan mencaci, itu akan membersihkan dosa kamu. Seperti api yang membersihkan karat. Cuma kalau api mah disebut dalam kitabnya, dalam syarah hadis, harorotinner, panasnya api bisa menghilangkan karat besi. Syuhunatul badan, nah syuhunah mah demamna badan, itu bisa menghapus dosa. Sama-sama panas Pak. Malah Ibnu Mas'ud pernah nengok Nabi sampai, ya Rasulullah, ternyata engkau demam begitu keras sekali. Kata Nabi, demamku 2 kali demam orang biasa. Nabi bilang, demamku 2 kali demam orang biasa Pak. Lalu Ibnu Mas'ud bilang, apakah engkau juga akan mendapatkan pahala double 2 kali juga? Kata Nabi, iya, dalika kadzalik. Yang demikian itu emang seperti itu. Tuh, jadi kalau Nabi 2 kali demam orang biasa, pahalanya juga double Pak. Itu orang yang Allah kasihi, Khalilullah, kekasih Allah. Sakit juga, tapi dari apa yang dia derita itu bukan untuk mengadab dia, memperburuk, tapi tamhis, untuk membersihkan, ya, untuk mengangkat raf'id darajat Pak. Faida mahasathu hadhil arba'ah. Nah, apabila yang 4 ini sudah membersihkannya, wa khallastuhu, dan telah membebaskannya. Kalau yang 4 ini Pak, ibadah, rasa sakit yang kita derita sudah bersih, kata Ibnul Qayyim, berarti kita akan masuk kepada ayat ini. Ayat surah Fusilat, surah An-Nahl dulu, ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan thayyib. Yaquluna, ke ayat-ayat lanjutanana. Kalau kita baca ayat itu lanjutanana, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Duh Pak, malakul maut oge ngucapkeun salam. Hoyong teh Pak, begitu rek meninggal datang tamu Allah terus ngucapkeun salamun alaikum. Siapa mereka yang berhak mendapatkan seperti ini? Yang wafat dalam keadaan thayyibin, bersih, baik. Sampai dibawa ruh nage kaluhur Pak ku malaikat. Malaikat itu bertanya, ini ruh siapa? Nah, sudah bersih. Matak disebut lagi kata orang Sunda mah dosa teh siga reged, kudu dibersihan Pak. Kemudian besi mah karat eta teh. Ya, sudah bersihkah karat yang kita miliki? Semoga dengan saum ini kan gufiro. Matak disebut lagi al-hasanah al-mahyah, kebaikan yang bisa menghapus. Sampai Nabi pernah memberi nasihat kepada sahabat, idza asa'ta fa ahsin. Kalau kamu berbuat keburukan, segera ikuti dengan kebaikan. Tamhuha, itu akan bisa menghapus.
Semakin Bapak ingat masa lalu yang kurang bagus masa muda, karena yanya Bapak-bapak di pengajian, Pak Ustad abi ayeuna ahli masjid mun Pak Ustad terang abi baheula keur ngora moal percantan da Pak Ustad ka abdi. Naon Pak? Pokok cing teh Pak wios teu kudu diucapkeun keur mah goreng, tamah we tadi. Ya, nu penting mah kalau sering mengingat masa lalu yang buruk, Pak Asin segera buat kebaikan. Idza asata Pak Asin. Semakin ingat masa lalu yang kurang baik, berbuatlah kebaikan yang lebih banyak lagi. Mun baheula nyokotan wae aya nama-namahan atuh, pan aya seorang pedagang anu tobat. Dagangna teh baheula mah sok mun tina sakilo saos gitu tah. Ambil da aya carana sana pose da teh nah aku curug ku pieu teh aya carana untuk wah di naon Pak dialalatur oleh mereka. Tapi si pembeli tidak pernah komplain, da tina sakilo saos mah kan enggak kelihatan Pak. Komo yang pulang tidak diukur lagi mah. Gitu. Begitu dia baca surah Al-Mutaffifin di tafsir, Pak. Aduh, ngeri pisan. Kumaha tuh Pak Ustad abdi? Makanya cek Nabi kalau kamu punya madlimah, ya minta kepada surah fal yatahallal minhul yaum. Sok geuwat minta dihalalkeun ayeuna. Mumpung masih aya dinar jeung dirham. Kema di akhirat lamun terbawa pulang dosa kepada saudara kita mengambil sesuatu, diambil tah kebaikan-kebaikannya. Makanya rugi. Ayeuna padahal teu sapirangan saos tapi ke di akhirat lamun saos sana Ustad amal solehna sabaraha dibayarkeun ka dieu teh kudu ngemutan Pak. Dina keterangan ge bi adlillah akan Allah berikan dengan keadilannya. Berarti nu rugi saha anu ngambil bapak-bapak yang balanya ka pasar mah eta marek urusan kurang manehna anu bakal nanggung. Malah nanti setiap orang yang terdolimi akan diberikan keadilannya nanti pada hari kiamat. Ya kumaha tuh cenah ayeuna bos ayeuna make we Pak aya jalmi anu sok balanya masih keneh ikhwan jeung kenal sok bejakeun hampura mun perlu dibayar bayar nya teu cenah ti baheula urang mana sok atuh ayeuna baheula mangurangan ayeuna namahan mun meuli sakilo bere sakilo atuh bangkrut Pak. Tidak usah begitu nu baheula mah sok ngambil ayeuna mah memberi pokona buat sebaik banyak mungkin. Semakin ingat masa lalu yang kurang baik, selain kita bertobat, tapi kita juga harus kan ilaman taba wa amana wa amila amalan sholihan. Dan juga akan termasuk surah Fusilat ayat 30, malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Cak Bapak, di saat kita ketakutan, ada sesuatu belum kita merasakan, belum menghadap sieunnya banyak, tiba-tiba jangan kamu takut, jangan kamu merasa sedih. Ada kabar gembira. Jadi sebelum kita meninggal dalam hadis Bukhari Muslim, ada kabar yang akan kita dapatkan. Kalau orang beriman busyira biridwanillah wa karamati. Kalau orang-orang fajir, orang-orang dolim, orang-orang kafir busyira bi'adzabillah wa uqubati. Makanya kata Nabi orang meninggal ada dua, ada yang ingin jumpa dengan Allah senyum, ada juga yang nangis. Kapan itu terjadi? Bukan sekarang. Di saat-saat datang sakaratul maut, di situ orang terbagi dua. Ada yang tersenyum menghadap Allah, ada yang menangis. Dari mana dia senyum, dari mana nangis? Setelah kabar dia dapat. Makanya orang ada dua. Kata Al-Maraghi dalam tafsirnya, kalau sudah kabar gembira dia dapatkan, rasa sakit kematian akan terasa ringan Pak. Mautnya nyeri Pak. Tapi begitu sakit ada kabar yang menggembirakan, itu bisa meringankan. Jadi harapan besar mah ahabba liqa Allah dalam hadis Bukhari Muslim. Dia ingin segera berjumpa dengan Allah, menerima apa yang Allah sudah janjikan. Itu udah malaikat ya salamun alaikum. Duh, Pak. Maka jadi sekarang mulai tahan ucapan kita, jangan menyakiti orang, jangan perilaku kita merugikan orang, sambil kita pupuk kebaikan-kebaikan untuk menghapus segala macam keburukan yang pernah kita lakukan. Di bawahnya dalam surah Fusilat juga, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa mereka ini? Mereka orang-orang yang mati dalam keadaan thayyib. Mereka orang-orang yang sudah tamhis Pak, tos bersih ya. Contoh, nah ini hadisnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, terjemahan aja Pak,
Bagaimana menurut kalian kalau ada sungai pada pintu salah seorang di antara kalian? Pak, di depan rumah kita ada sungai jernih itu. Lalu Nabi bertanya, lalu dia mandi daripadanya setiap hari 5 kali. Apakah ada tinggal kotoran dakinya? Hal yabko ming daroni? Nabi bertanya gitu. Pak, mandi sehari 5 kali, terjauh di tempat rumah kita, jernih, bersih. Nabi bertanya, masih adakah kotoran-kotoran daki-daki nu nempel? Orang mandi sabaraha kali, Pak? 2. Kayak 2 kali sehari, 2 hari sekali. Panaya oge 2 ya. Asana usah di sarua wae. Beda sih kayak minum obat. 2 kali 3 jeung 3 kali 2. Bae saya sarua kene genep. Dan teu genep begitu kan, man. Lamun 2 kali 3 berarti sore, pagi, tilu-tilu. Nya lamun 3 kali 2 berarti 3 kali 2. Ulah bayalah dah hasilna mah genep kabeh ge. Ulah teu bisa. Bapak ibak sadinten 2 kali, 2 hari sekali, sehari 2 kali kan lain. Nah, 2 sehari 2 kali. Urang wae mandi sehari 2 kali. Yang namanya mandi kan digosok, Pak ya. Pakai bulustru, ngaruru dulu mah. Itu 5 kali sehari. Apakah masih ada kotoran? Kata sahabat, la yabqa min daroni. Atuh sadinten 5 kali mah Rasul bersih. Kata Nabi, fadzalika mathalu shalawatil khams. Itulah perumpamaan salat yang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya. Akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Berarti dengan hadis ini dosa teh diibaratkan siga kotoran nu nempel di badan, siga daki. Mata kata orang tua kita, iya gerang ngaruru dosa. Mantak aya si bapak ditanya, Pak bade ka mana subuh-subuh? Rek ngaruru jang, gitu. Ai ngaruru mah biasana ngaluarkeun kotoran daki tina badan. Saya dulu waktu masih kecil suka main di sawah dengan nenek kan, malah pakai munding pak kerbau ikut di atas. Itu pasti kalau pulang sama kakek nenek harus di walungan tadi. Dia orang gosokan, orang ruruan. Ku batu, ku kenteng, Pak, ku bulustru, gosok. Nyeri teteh bareureum gitu ya, Pak, bekasna teh. Tapi besoknya sekolah SD kan, SD mah ngangos sakieu nya bersih. Terus digosokkan ngan bareureum nyeri. Teu bisa ngagosok daki dikocok-kocok beres, teu bisa ku digesek, Pak. Karena daki mah nempel di dia. Tapi lamun ini teu aya, aki teu aya, wah genah ieu lumpat balik. Ngan isuk sakola, khurik, itu bahasa Jerman, khurik. Dia tah. Pak dikadi gitu, bodas. Untung teman saya yang laki-laki sok aya nu ciga nama nganggo ya da lucir ka dieu teh make jalantah gitu. Jadi aya jalantah herang tecing-tecik mental lah ieu sok cenah. Tadi gitu. Terus kana sayakeun. Nah, mun enak mah lotion hand body, kan baheula mah ku jalantah. Temen gitu sok minta sok cenah atuh ka dieu. Jadi sampe kanu sayakeun. Teka tinggal daki hungkul kan lumayan, teka tinggal kan katutup ku eta tah ya ku minyak tadi teh tah ngaruru dosa sami jeung ngaruru daki, Pak. Berarti salat yang 5 kali teh ngaruru eta teh ka mana, Pak? Ngaruru jang geus kolot ge mah kudu loba ngaruru. Mudah-mudahan aya eueuh teh geus bersih tina daki-daki. Sabalamun teh diruruan di ayeuna ke aya di akhirat tempat ngaruru di ditu ngan ulah kersa, Pak, diruruan di ditu manauzubillah. Hoyong teh bersih, mentak man soma ramadhana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma ramadhana sahanu salat di malam bulan Ramadan tarawih iman ihtisab ghufira lahu ma taqaddama. Tuh amal saleh itu akan menghapus. Cuma Nabi bilang apa? Seperti kotoran di badan tuh, Pak. Berarti dosa teh nempel, meresihan anu nempel bahasa Arabna al-mahsu. Quran menyatakan waliyumahiso, emang nempel gitu. 2. Dari Abu Hurairah ia berkata, adalah Rasulullah apabila telah takbir dalam sholat, beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, diam dulu sejenak, hunayatan, ayat hunayhatan itu tasgir. Jadi berhentinya tidak lama, seukuran dengan baca iftitah yang akan kita lihat di sini. Begitu Nabi sakata diam ya sebelum membaca surat Al-Fatihah, faqultu, kemudian aku bertanya, kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, bi abi ya, bi abi anta wa ummi. Ini bahasa ungkapan menunjukkan kesopanan sahabat.
Karena memang seolah-olah Nabi teh ditebus oleh ayah dan ibu kita. Itu bahasa ungkapan untuk menunjukkan takriman, tahriman, ta'ziman, untuk memuliakan, menghormati. Disebut lagi ke para ulama, coba lihat adab para sahabat. Kalau bertanya ke Nabi itu langsung nanya. Ya, ada kata-kata yang menunjukkan hormat, khidmat, ya. Ya Rasulullah, bi abi anta wa umi, ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah. Beritahulah aku tentang diamu antara takbir dan bacaan. Apa yang engkau ucapkan? Pada di sakata mah jempe, Pak. Jempe mah kan tidak kedengaran. Sakata itu tidak mengucapkan. Kenapa tuh Abu Hurairah bilang matakul? Apa yang kau baca? Sakata mah justru tidak baca. Makanya dalam para ulama membaca secara pokok sakata tidak bicara apapun. Tapi kadang-kadang sakata bukan tidak bicara, bicara tapi sirron, dengan sir, hingga orang yang di dekat tidak mendengar. Sirron, seperti sholat duhur dan sholat asyar. Ya, sahabat bertanya kepada sahabat lagi, kamu tahu tidak apa Nabi baca tidak tadi pada sholat duhur dan asyar? Kata dia, baca. Dari mana kamu tahu baca? Kan salah saya dengan kamu, tidak dengar. Itu senang. Bidtirabi lihyati, dengan bergeraknya jenggotnya. Jadi ku gerak mah walaupun tidak kedengaran pasti maca. Pan gerak, Pak. Dan kata para ulama tidak ada dalam gerakan solat semuanya kecuali harus pakai bacaan. Makanya inna fi sholati la syuglan. Solat itu benar-benar sibuk. Sibuk gerakan, sibuk bacaan, beda gerakan, beda bacaan. Kudu nama solat sibuk teh. Nepi ka teu bisa ngalamun gitu Pak karena sibuk solat teh. Setan malicik asup ke ka jero malamun nepi ka sibuk teu bisa bener dina salat. Poho berapa rakaat, poho nu dibaca dan sebagainya. Padahal salat itu sibuk lah, syuglan. Tiap gerakan beda bacaan, tapi setan teu eleh-geleng sibuk ke ka pasar baru. Nepi ka poho sabaraha gerakan teh nu dibaca harus nama kan. Jadi beda kesibukanana tibalik aya namanya nepi ka poho karena bacaan harus nama tidak ingat apapun selain bacaan dan gerakan syuglan itu. Kumaha carana? Kata hadis Nabi begitu takbir seorang hamba setan masuk. Udzkur kadza sumadkur kadza wa kadza. Ingat itu tuh, ingat ini nih, ingat itu tuh. Jadi setiap orang yang sholat teu kudu direncanakeun Bapak misalkan ke tarawih rek naonnya rek ngalamun naonnya ngarah nu rada alus tangke teu kudu. Kayak setan bakal datang wah. Iya Pak. Nah, iya ta acuk nucan ka ieu tah nu nuju di kaput. Tapi moalnya engke ka lebaran. Wah, ieu tah ke ibu-ibu ieu rek masak naon. Wah, Pak, tiap gerakan beda lamunan. Ya, sampai ka dia lupa. Itu setan begitu. Matakna kade setan mah begitu orang takbir bukan hilang. Lamun adan ada hadisnya pergi, tapi datang deui. Jadi sieun Pak teresepkeun kana adan, matak nu teresep adan eta teh. Dan hadisna mah setan eta teh. Teuing kumaha teresep ngadeng adan teh. Ini hadis nu sahih gitu Pak. Engke asup deui kana jelema matak yajri majrodam, asupna teh siga aliran darah teu karasa tina Fatihah ujug gejlig ka ditu ka pasar baru. Panjauhnya pasar baru teh Tigeren Seron mah, tapi teu karasa Pak. Ujug-ujug waladolin amin amin mah ingat wae. Ya, saparah-parah ngalamun keur salat waladolin amin mah inget. Ngan geus amin, inget deui ka ditu deui tah. Itu ayat hadisna Pak, udzkur kadza. Jadi cus-cos nepi kanu leungit oge kapenak. Kenapa yang hilang ketemu? Karena ngalamun paling husu dina salat gitu. Anehnya tibalik, justru ku husu teu bisa ngalamun. Karena keur sebelum salat maka di mana eta kunci? Duh, jang pandangankeun di mana? Teu bisa mikir si Bapak teh kieu we. Di mana jang? Geus salat mah Allah, oh tadi teh kadinya terus kasih Bapak eta tadi dinya teh terus oh nya bener di eta tadi zaman tuh kan tah brae ka tempo mata salat eta teh hayang gerangeusan salat teh bener itu eueuh leungit jam ge ripuh nya mata aduh hati-hati ya. Tah sampai doana kieu coba Pak. Ieu doa iftitahna. Nabi menjawab, ieu maca ieu sana Humma ba'id baini ya Allah ba'id jauhkanlah baini antaraku wa baina khotoyaya dan antara dosa-dosa kesalahan-kesalahanku kama ba'adta bainal masyriqi wal. Ini kata para ulama di dalam kitab hadis dan kitab fikih, bacaan
iftitah atau istiftah yang paling sahih ini, ya, bacaan iftitah yang paling sahih secara periwayatan, karena ini hadis Bukhari Muslim, ini hadis ini, Allahumma ba'id baini, minta untuk dijauhkan antaraku dan antara dosaku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti jauhnya antara timur dan barat, siga wetan jeung kulon. Pernah teu Pak aya wetan jeung kulon ngahiji? Moal jauh, minta ke Allah teh jauhkeun ya Allah. Kata Imam Al-Karmani, ieu teh kanggo istiqbal untuk waktu yang akan datang. Nu bakal datang ka payun, ya Allah tebihkeun abdi jeung dosa abdi. Ulah sina nempel, ulah sina melekat. Tuh Pak disebut deui eta jauhkeun. Nu kadua mah Allahumma naqqini min khotoyaya, ya Allah bersihkanlah ya aku dan dari kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqa thawbul abyadu minad, seperti dibersihkannya baju atau pakaian putih dari kotoran. Berarti dosa teh siga noda dina pakaian. Sok Pak, mun anak kita pakai makan baju putih tiba-tiba makan es krim terus kena ka dieu jatuh coklat, gampil teh dikebutkeun Pak. Aduh eta mah komo budak uih main bola guyang. Ya begitu datang ke rumah baju warna bodas geus teu katempo bodasna, bisa teu langsung dimasukkeun kana lomari. Surga teh siga lomari, karena kata para ulama surga itu tempat yang bersih hanya bisa ditempati oleh orang-orang yang sudah bersih. Yang belum bersih bersihan heula. Nah siga tadi pakaian anak itu begitu pulang dari main bola, wah penuh dengan letak gitu banyak, langsung dikena lomari kan teu. Keuman heula 2 poe 2 putih. Geus dikeuman sikat, bilas, bebutkeun, tijek, perut, poekeun, istrika, kakara diasupkeun. Wah, lilanya beka dipoe segala rupa. Da kitu ari meresihan pakaian mah. Nya, susah, Pak, beda jeung meresihan anu meisa. Ya makan seperti pakaian Nabi yang bilang. Dan kita mohon pingin ya Allah mun maca doa ieu iftitah ieu, Pak, kana mana teh? Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu min, hoyong bersih siga pakaian nu bersih nu bodas tah. Kenapa make saubul abyad tidak saub warna-warna yang lain? Karena warna putih adalah warna yang paling jelas. Pak, kalau ada noda sedikit pun kelihatan. Beda sana dina kitabna teh pakai baju hideung Pak, sabulan geus ti diseuseuh teu katempo Pak. Pakaian bodas basa kedik oge, tak urang teh hoyong teh cing bersih ya Allah. Siga bersihna anggean anu bodas bersih tina kotor. Nyacas, bengras, bodas Pak. Mulih teh hoyong kieu teh malaikat teh salamun alaikum udkhulul jannah. Tamresihan pakaian tina noda teh namanya tamhis. Karena noda mah nempel, matak mun orang tua nyeuseut gara sok ka ibu-ibu nu arapa bab nyeuseut. Pasti bab urusan kerah, tadaki nempel dina kerah, walaupun pakai mesin cuci, kesek daki di dia mah apa hese, mesin cuci ge henteu bisaeun eta mah. Aya mesin cuci nu bagus. Adik saya beli waktu teh lebaran, beri baju untuk anaknya rek lebaran 3, da 10.000 3 baheula teh, murah. Tah eta kan adik anak mah cuci kering pake, malah dicuci teh embung make cicing we ngadagoan eta tah nu dicuci teh. Pas diangkat, gambarna Pak. Jadi gambar anu resep teh diangkat, alah ujang leungit gambarna, sirahna ieu teh ceurik budak. Justru dia resena pakaian teh karena warnana. Berarti eta mesin cuci alus pisannya. Boro-boro dakina gambarna leungit. Budak ceurik. Sampai nelpon cenah sida ceurik cita ari meuli bajuna di mana atuh? Eta cenah di jalan Nonggeng teh aya pasar Nonggeng nya di pasar naon kaget. Sabaraha hargana 10.000 3 nya we ya. Wajar atuh. 10.000 3 hayang kuat mah. Duh katina naon dina nagenya bawa di sablon hungkul biasa. Saya Pak. Ceurik budak teh. Karena mentak mesin cuci mah sok lihat mesin cuci. Dan manasian pakaian mah teu bisa biasa-biasa, digosok tah. Nah, sabab noda pakaian mah tamhis manasianana teh nempel antara noda jeung pakaian, matak bahasana liyumahisa. Tah nya Pak, cek hadis Nabi. Berarti dosa teh siga noda dina pakaian. Urang hoyong bersih tina noda teh hoyong bersih seperti anggian anu bodas tadi. Allahumma gsilni tah terakhir, ya Allah cuci. Nahnya igsil geus nakini terus Allahumma gsilni. Kayak kira di bawahna dicuci, ya Allah cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku
ya, dengan salju, dengan air dan dengan es. Dalam Bukhari mah bil ma'i wasalji wal barad, dalam hadis Bukhari. Nah, ya madina Muslim bisalji wal ma'i wal barad. Kenapa harus ada bil ma'i wasalji wal barad? Bukankah katanya mencuci dengan air yang panas itu lebih mudah untuk melunturkan? Kenapa kok dengan yang dingin? Bil ma'i itu menunjukkan pencucian tentang kotorannya, terus salji dan barod mah dingin. Karena yang dipermasalahkan ini mencuci dosa teh panas Pak, bersih adem gitu Pak. Karena ini tasbihnya, ini adalah tasbih gambaran tentang bagaimana cara pembersihan dosa. Coba lihat di bawahnya. Al-Karmani berkata, sedikit lagi, mungkin keberadaan permohonan yang 3 tersebut sebagai isyarat waktu yang 3. Waktu ada 3 Pak. Akan, sedang, telah. Waktu itu ada 3. Akan, sedang, telah. Yang akan ba'id, ya Allah jauhkan antaraku dan dosaku. Ulah kena untuk waktu yang akan datang. Sing tebih bisa. Siga timur jeung barat gitu. Ini untuk waktu istiqbal yang akan datang. Sekarang nakini. Yang telah lalu iksil, cuci. Jadi kata Al-Karmani ini mengandung 3 waktu. Akan Allahumma ba'id baini, sedang Allahumma naqini, telah Allahumma gsilni. Jadi dulu, sekarang, akan datang kita mohon tamhis, pembersihan. Bersihkanlah Allahumma naqini min khotoyaya, ya Allah bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Dan ini adalah tingkat yang lebih keras dari yang pertama. Karena kalau pertama kan ba'id, kalau ba'id mah belum kena, jauhkeun. Ari ayeuna mah geus kena, kumaha ye? Naqini, kita mohon bersihkan ya Allah. Seperti pakaian bapak teh nganggo acuk bodas, terus calik tah dina kursi, nah haneut. Ari pas tangguh, geuning teu kotok. Aya Pak, haneut teh berarti kan tembus ka jeronya. Bisa tepat dikeprukeun Pak. Bisa mulai disebut haneut eta mah. Begitu masuk, begitu ka dieu jemblong, Pak udah dibongkar sadayana. Sikat. Wah Pak, tidak bisa ngan saukur dikebutkeun nu model kieu mah karena nyerep. Tah matak cenah kalau nakini mah itu martabatnya martabat kedua itu lebih keras daripada yang pertama. Karena yang pertama adalah jauhkanlah antaraku dan antara dosa hingga aku tidak jatuh kepadanya. Jadi ke depan tebihkeun supaya abdi ulah kena. Ari nakini mah geus kena Pak, kan kudu bersih Pak. Sok di dieu cung, saha nu can pernah nyieun dosa? Aya nu ngacung? Mun Ustaz, saya belum pernah dosa. Tah Pak, dosa Bapak ngacung teh tah. Nah, pan sombong, saya belum pernah dosa. Ulah kitu, sombong teh eta teh dosa. Urang mah pan ngadoa ge Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duh, ya. Tah eta kalau ini lebih keras daripada yang pertama karena ini mah sudah jatuh ya. Karena yang pertama adalah jauhkan antaraku dan antaranya hingga aku tidak jatuh kepadanya. Sedangkan yang kedua, Allahumma naqini adalah bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran, yaitu lepaskanlah aku darinya dan singkirkanlah dia dariku apabila aku telah kena kepadanya. Hoyong bersih deui Pak. Pan Bapak teh mulih teh bodas Pak. Ayeuna 60 tahun bodas keneh. Mangawe tama teu kudu diwalar urang ngemutan ka urang masing-masing. Semakin punya rasa kita, duh sigana ya Allah, sok atuh hayu mumpung aya keneh waktu Pak untuk kita berbersih diri dengan amal soleh ya, dengan musibah atau ya sakit yang kita derita juga kita berharap untuk menghapus dosa. Di bawahnya lagi. Kemudian setelah itu tingkatan yang ketiga. Nah ada tingkatan pertama mah ba'id, eta mah belum kena, ngan ngadoa supaya ulah kena. Nu kadua mah nakini geus kena, ngan urang hoyong bersihan kumaha? Nakini kita minta untuk membersihkannya. Tanu katilu mah Allahumma gsilni, itu tingkatan yang ketiga yang padanya terdapat pencucian dan menghilangkan apa yang barangkali tersisa bekas dosa-dosa itu. Kan kadang-kadang geus diberesihan depan aya keneh bekas-bekasna. Ta Allahumma gsilni mah nepi ka bekasna kitu aya gitu Pak. Jadi kagamar kita pingin menghadap Allah dalam keadaan thayyibin ya, dalam keadaan sudah tamhis. Oleh karena itulah
beliau mengucapkan pada yang ketiga itu, Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wathalji wal bar. Terakhir, wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu, wal jannah min rabbikum wa jannah, dan surga. Ini dalam ayat Ali Imran. Kalau dalam Al-Hadid, Pak, bukan sari'u, sabiqu. Tapi sana kesananya mangpiroh dulu baru surga. Kenapa mangpiroh dulu baru surga? Kata para ulama, takholiyah dulu baru tahaliyah. Kosongkan dulu baru penempatan. Karena kalau belum kosong dari dosa, kita belum bisa menempati yang namanya bersihnya surga. Inilah barangkali satu kalimat yang ada dalam Al-Quran, tamhis. Betapa dosa itu sesuatu yang melekat, nempel siga daki, siga karatnya, ya, siga noda pada pakaian. Semoga ibadah-ibadah kita yang hari ini kita kerjakan, saum Ramadan, gufirallahu ma taqaddama min dzambi, qoma Ramadan oge anu haji malah haji maka yaumi waladatu ummuh. Siapa yang haji tidak ropah, tidak fasik, dia benar menunaikannya, kembali seperti bayi yang baru lahir. Kata Ibnu Hajar, ai bigoiri dzanbin, orang itu sudah bersih dari dosa. Mudah-mudahan kita semua pulang ke hadirat Allah dengan husnul khotimah. Udah bersih diri kita dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan hari ini. Semoga diterima oleh Allah menjadi tamhis dunub, pembersih dosa-dosa kita. Inilah indahnya Al-Quran. Betapa kita sekarang menggambarkan disebut dosa dengan tamhis, betapa dia melekat, ya, seperti karat, sulit seperti daki yang tidak bisa dengan mudah dibersihkan. Makanya terakhir Allahumma gsilni itu menunjukkan agar dosa itu tidak ada bekasnya sama sekali. Inilah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi yang disampaikan ini bisa menjadi ilman nafi'an, khususnya bagi diri saya yang menyampaikannya, umumnya bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini. Mudah-mudahan ada beberapa hari lagi ke depan, manfaatkan sebaik mungkin momen Ramadan hari ini untuk mengamalkan amal-amal yang begitu banyak supaya saum urang teh bener ulah hapa, kata orang Sunda namanya banyak. Insyaallah kita jumpa lagi di Sabtu kedua di bulan yang akan datang insyaallah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.